Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Serolin, NPM 12120190005. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu siklus akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu bukti transaksi, lalu ke jurnal, lalu dipindahkan ke buku besar, dan yang terakhir laporan keuangan. Atau bisa dari bukti transaksi dibuat buku besar pembantu, dan yang terakhir laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Akuntansi manual yang pertama, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengiktisaran dilakukan dengan tangan manusia. Yang kedua, data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Yang ketiga, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Yang keempat, tingkat kesalahan juga sering terjadi. Dan yang terakhir, manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Lalu ada akuntansi komputerisasi. Pertama, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat. Kedua, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi. Ketiga, laporan yang dihasilkan lebih cepat. Keempat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Yang kelima, data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Yang keenam atau yang terakhir, semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Kalau manual, bukti transaksi, lalu dipindahkan ke jurnal. Kalau komputer, buku besar, lalu dipindahkan neraca lajur. Outputnya itu menjadi laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Lalu menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah yang pertama menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, menu data filter advanced filter untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia. Yang ketiga, menu format cell column hide untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Yang keempat, ada fungsi sum untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Yang kelima, fungsi logika if untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Yang keenam, fungsi aritmatika untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Dan yang terakhir, fungsi pembacaan tabel VLOOKUP untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Persiapan awal, sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Lalu ada menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Tutorial membuat menu utama, pertama itu pilih latar belakang dengan cara insert lalu picture. 2. Buatlah shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Yang ketiga, edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita buka Excel aja ya.
praktikkan. Di sini sudah di Excel, di menu utama. Terus kita cari buat background dulu ya. Pertama insert, lalu ke picture. Lalu di sini kita pilih ini aja. Untuk background ini sesuai masing-masing ya. Terserah kalian maunya gimana. Kita besarin gambarnya sesuai ukurannya. Lalu untuk itu kita klik insert, terus kita ke shapes. Lalu kita ke insert, lalu ke shape. Ini kita pilih bentuk sesuai yang kita mau. Nah, di sini aku pilihnya yang ini. Nah, setelah itu kita klik judulnya, yaitu Excel Accounting. Lalu kita perbesar fontnya dan kita letakkan di tengah-tengah. Setelah itu kita buat shape-nya lagi, ke insert, lalu pilih shape, lalu klik ini sesuai keinginan kita. Ini untuk judul ini ya, nama perusahaannya, PT-nya. Di sini nama perusahaannya itu PT EB Yarsi per 31 Desember 2020. Lalu kita fontnya kita perbesar dan diketengahin. Nah, lalu kalau udah kita itu buat insert lagi ke shape. Ini sesuai juga mau apa. Ini kita copy aja jadi 9. Lalu kita letakkan di sini. Nah, di sini kita ganti dulu warnanya. Ini kita isiin dulu. Yang pertama ada akun, lalu kode bantu, lalu di sini ada jurnal, lalu buku besar, lalu buku besar pembantu, lalu ada jurnal penyesuaian, lalu di sini ada neraca lajur, lalu di sini ada laba rugi,
Dan yang terakhir di sini ada neraca. Ini kita atur dulu fontnya. Kita atur fontnya. Biar lebih rapi. Nah, ini udah jadi. Kalau sudah ini kita bisa, fungsi utama itu salah satunya untuk link ke sheet berikutnya. Jadi, klik yang akun, terus kita ke hyperlink, lalu sebentar. Maaf yang tadi salah. Ini kita klik, terus ke hyperlink, place in this document, lalu habis itu kita klik yang akun, lalu oke. Nah, selanjutnya buat yang kode bantu juga, kita klik yang hyperlink, lalu kode bantu, oke. Nah, sekarang kalau sudah membuat menunya, kita ada pembuatan sheet daftar nih. Jadi begini nih. Nah, kalau sudah seperti tadi, ini bisa kita klik langsung ke sini. Itu. Lanjut kita ke PPT. Pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang, maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Debit yang pertama itu ke aset dan beban. Kredit itu ada ke liabilitas atau hutang, ekuitas, atau pendapatan. Nah, contohnya seperti ini. Lalu, drop list. Pada kolom pos saldo, dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda strip dengan cara sebagai berikut. Pilih menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting, pada kolom allow, pilihlah list, hilangkan tanda checklist pada kolom Eitner blank, pada kolom source, ketiklah tulisan debit, kredit, strip, seperti gambar ini. Nih, kalau ini kita isi list, source-nya debit, kredit. Jadi langsung aja kita contohin ya. Nah, sini kita ke pos saldonya. Lalu kita ke data. Lalu kita pilih data validation. Lalu di allow-nya kita klik yang list. Source-nya kita klik debit. Kalau nggak ada koma, bisa pakai titik koma. Nah, Eitner-nya kita unchecklist, lalu oke. Nah, di sini kita bisa klik untuk yang tadi salah itu karena pakainya koma. Jadi di laptop saya itu nggak bisa pakai koma, bisanya pakai titik koma. Jadi udah diganti ya.
Nah, ini kita sampai bawah aja. Debit semua. Tetapi kan di kolom ini tidak semuanya debit ya. Nah, lalu untuk kolom kreditnya ini kita ganti. Contohnya itu ada di akumulasi penyesuaian kredit. Ini kredit. Akumulasi penyesuaian kantor, ini kredit. Lalu untuk utang lain-lain, maaf, ini untuk utang dagang kredit. Lalu untuk modal kredit. Lalu untuk laba ditahan itu kredit. Kalau sudah diganti jadi deh saldonya, balance kan. Lalu untuk pos laporannya ini kita disuruh isi sama kayak tadi pos saldo. Pertama kita klik data validation, lalu allow-nya kita ganti list, di source-nya ini kita ganti neraca titik koma rugi laba koma strip. Jangan lupa ignore blanknya, checklist. Nah, kalau udah kita ganti jadi neraca ke bawah ya. Nah, tapi kan di sini kan nggak semuanya neraca. Jadi untuk kolom rugi labanya ini kita ganti. Contohnya kayak pendapatan. Nih, pendapatan ini kita ganti jadi laba rugi sampai bawah. Nah, kalau sudah selesai kita lanjut ke menu utama. Di sini kita mau ke kode bantu. Nah, sudah keluar ya. Lalu sekarang kita isi nih statusnya. Statusnya itu ngisinya sama kayak ngisi kolom pos saldo dan pos laporan. Pertama kita ke data, lalu data validation, lalu kita isi list, lalu untuk source-nya kita pilih buat status kolom search-nya ketiklah tulisan piutang, utang, dan strip. Piutang, titik koma, utang, dan strip. Ignore blank-nya jangan lupa di uncheck list. Lalu sini kita klik piutang sampai bawah. Tapi kan di sini tidak semuanya piutang ya, jadi ada yang beberapa yang utang. Contohnya ini seperti Rafifah, ini utang. Afan, ini utang. Dan yang di kolom nama tidak ada namanya itu, di sini kita ubah jadi strip. Untuk PT Sental Perkasa ini utang. Nah, jadi udah selesai untuk tugas pertama ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.